ada Pak Usman Hamid, ada Mbak Fitri, ada Pak Bejo, dan lain-lain yang tergabung dalam Gerakan Masyarakat Adil Soeharto, dan menyampaikan beberapa hal terkait dengan usulan Pak Soeharto menjadi pahlawan nasional. Pertama, prinsipnya bahwa masukan ini bagi kami positif dan kami terima, dan kami akan kaji, akan kami bahas. Tentu saja nanti pembahasannya di tim pengkaji dan peneliti yang kita bentuk. Dan nanti tim pengkaji itu akan meneliti, mengkaji, kemudian direkomendasi atau disampaikan ke tingkat yang lebih tinggi ke Dewan Gelar. Dan sekali lagi Dewan Gelar akan membahas itu semua secara detail, komprehensif. Namun sebelum itu Kemensos menerima usulan dari bawah, bahwa itu dari Pemkab, dari Pemkot, dan dari Pemprov, dan itu usulan resmi dari pemerintah daerahnya masing-masing. Jadi terima kasih banyak atas kedatangan teman-teman Humas. Sekali lagi kami akan kaji dan kami akan analisis semua pertimbangan yang diberikan kepada kami. Saya kira itu. Pak, persentasenya kecenderungannya untuk diterima masukan dari teman-teman Humas? Yang pasti 100%. Saya tidak bisa menyimpulkan berapa persen, tetapi bahwa niat kami mengkaji dan mempertimbangkan semua catatan-catatan itu. Bukan hanya kepada Pak Harto saya kira, tetapi usulan pahlawan yang disampaikan kepada kami tentu saja kami pertimbangkan secara detail dan objektif. Pak, sejauh ini dari keluarga Pak Soeharto sendiri ada masukan apa sebenarnya? Kita tahu dari keluarga Pak Prabowo juga menolak itu soal yang Pak Sumitro. Ya, masukan kami hanya dari daerah, dari masyarakat, kemudian masyarakat diterima oleh pemerintah kota atau pemerintah kabupaten, naik ke Pemprov, naik ke kita. Itu aja yang kita pertimbangkan karena prosedurnya memang begitu. Ya, kami Gerakan Masyarakat Adil Soeharto menolak penetapan pahlawan nasional untuk mantan Presiden Soeharto. Pertama-tama karena TAP MPR nomor 11 tahun 98 masih berlaku, dan TAP MPR itu masih memandatkan Indonesia untuk membersihkan Indonesia dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Yang kedua, dalam Undang-Undang Gelar dan Tanda Jasa menegaskan bahwa seorang pahlawan nasional harus punya integritas moral dan juga punya keteladanan moral di dalam konteks kemanusiaan, dalam konteks kerakyatan dan keadilan. Dari berbagai referensi yang kami sampaikan, jelas sekali bahwa mantan Presiden Soeharto bukanlah sosok yang memiliki integritas moral atau keteladanan dan tidak mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan, kerakyatan, dan juga keadilan. Salah satunya bisa ditunjukkan dari berbagai proses hukum di masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid, di mana korupsi yang melibatkan mantan Presiden Soeharto sangat besar nilainya, setidak-tidaknya 419 juta dolar. Bahkan PBB, UNODC, dan juga Bank Dunia menegaskan dalam program Stolen Asset Recovery bahwa Presiden Soeharto adalah salah satu pemimpin yang terkorup. Demikian pula data Transparansi Internasional menegaskan mantan Presiden Soeharto memiliki nilai kekayaan terkorup yang terbesar dibandingkan dengan misalnya Presiden Marcos dan seterusnya. Jadi intinya kami menyampaikan keberatan, dan 27 tahun reformasi cukup menunjukkan betapa susahnya membersihkan Indonesia dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Karena itu janganlah apa yang pernah jelas dalam sejarah dicatat sebagai sejarah pemerintahan yang korup, pemerintahan yang otoriter, janganlah kemudian dilupakan dengan menetapkan Presiden Soeharto sebagai pahlawan nasional. Demikian yang mungkin bisa saya sampaikan, Pak Jen.